Road Runner Podcast. Sekarang episode kita yang ke berapa sekarang teh? Kelima. Episode kita yang kelima, kita akan ngobrol-ngobrol sama Bandung Tidak Takut. Pada awalnya itu pembina kita tuh Kang Rudi Kamil sama Kang Ridwan Kamil. Iya. Bikin Bandung Tidak Takut yang bertujuan kalau misalnya ada permasalahan, itu kita tidak membereskan, tapi membantu. Iya. Ini salah satu humas. Ya. Jadi yang tadi saya bilang ya. Jadi kita karena kita berbagai elemen. Ya. Jadi di humas pun 4 humas ini berbagai macam. Betul. Jadi tidak hanya dalam satu. Kita sebutnya agama ya. Agama ya. Kalau misalnya untuk motor itu all item. Jadi all item you can eat atau buy to get. Ada salah satunya ini humas. Iya. Kita ada 4 humas. Iya. Ada juga dari Iya. boleh diusir nggak? Siap. Nah ini salah satu EKTC ini ada di dalam keluarga Bandung Tidak Takut. Betul. Misalnya ada GBR, ada Moonraker, Betul. dan ada Brigade. Jadi kan warna Iya. berwarna, tapi pada waktu udah dalam satu kumpulan atau wadah, kita udah keluarga bilang. Jadi bukan berarti, aduh kenapa lagi ini? Ya kebetulan udah lewat. Tapi kita udah share di itu. Di grup jadi share ya tentang podcast malam ini. Udah. Oke. Penasarannya lewat. Iya. Kembali lagi di Road Runner Podcast. Sekarang episode kita yang ke berapa sekarang teh? Kelima. Episode kita yang kelima, kita akan ngobrol-ngobrol sama Bandung Tidak Takut. Nah, dari Bandung Tidak Takut ini mungkin masih asing terdengar, tapi tidak juga untuk warga Kota Bandung. Nah, nanti lebih jelasnya kita ngobrol langsung dengan yang lebih berkompeten untuk menjelaskan tentang Bandung Tidak Takut. Om Wiman. Ya. Halo Om, diperkenalkan Bandung Tidak Takut ini dari kapan, sekarang seperti apa? Sebelumnya saya Wiman. Itu posisi di Bandung Tidak Takut sebagai hankam. Hankam, Hankam. tahanan dan keamanan. Ya, artikulasi hankam ini bukan sulit banget ya. Ya, Bandung Tidak Takut ini sudah hampir mau ke 5, tahun ke-5. tuh. Nah, cuman kita belum ada satu petisi untuk ini karena kita masih calm down nih. Kita kan masih yang namanya organisasi. Saya bilang organisasi aja ya. Iya. Organisasi walaupun di dalam ini kumpulan-kumpulan yang masyarakat Bandung yang cinta Kota Bandung. Betul. Ini isinya. Berbagai elemen yang ada di Kota Bandung ada di Bandung Tidak Takut. Ada di Bandung Tidak Ada Takut. contoh satu sisi ada dari kalangan saya nyebutnya bukan kalau dulu konotasi dulu kan gangster. Oke. Kalau saya sih lebih enak bilangnya timbalap lah. Timbalap ya. Timbalap. Ada 4 tim balap di sini. Oke. Ada juga dari akademi. Iya. Ada dari klub motor, Iya. motor besar. Ada yang dari motor-motor lebih ke antik. Iya. Ada juga dari kalangan-kalangan praktisi hukum ataupun event organizer. Nah, Iya. elemen-elemen ini pada awalnya itu pembina kita tuh Kang Rudi Kamil sama Kang Ridwan Kamil. Iya. Bikin Bandung Tidak Takut yang bertujuan kalau misalnya ada permasalahan, itu kita tidak membereskan, tapi membantu Iya. membereskan. Iya. Saya contoh misalnya ada zaman-zaman apa yang waktu dulu itu begal. Begal ya. Nah, begal. Kita sampai iseng kita bikin satu ronda keliling Bandung. Ya konteksnya ya entah apa, cuman kita membantu kepolisian. Iya. Jadi Bandung Tidak Takut di sini saya balik lagi ini lahir di 4 tahun yang lalu. Tepatnya 4 tahun yang lalu. Ini didirikan diantaranya oleh Kang Rudi Kamil, ada Kang Ridwan Kamil juga.
kebetulan ketua umum ini Kang Haji Arlof, Iya. dan sekjen kita ini Kang Yusranto. Jadi Bandung Tidak Takut ini lebih bukan semacam ormas, bukan. Oke. Organisasi something juga bukan. Ini Iya. lebih masyarakat Kota Bandung yang mencintai Kota Bandung pengen ada satu wadah. Iya. Wadah apresiasi, Iya. pengen hidup itu lebih beda. Kita tesnya lebih beda. Kita rasanya lebih beda. Jadi kalau dibilang lebih ke aparat enggak, Betul. ke parat juga enggak. Iya. Jadi iya. kita menyelesaikan dengan rasa kebijakan. Iya. Sementara itu. Jadi intinya dari awal terbentuknya Bandung Tidak Takut ini tuh ada rasa ingin membuat suasana di Kota Bandung ini kondusif. Betul. Ya. Awalnya bisa. Awalnya dari situ ya. Karena dari kecintaan penggabungan semua elemen di Kota Bandung yang notabene-nya memang ya kita nggak bisa pungkiri bahwa inilah penggerak-penggerak di Kota Bandung akhirnya bersatu dalam satu wadah untuk menciptakan kondusivitas di Kota Bandung. Gitu ya. Tapi tambah dikit. Oke. Itu. Jadi gini, misalkan kan banyak dari ormas setempat atau Ya. misalnya dari para aparat itu kan suka ada yang bikin organisasi kondusif. Ya, ya, Tapi kesannya tesnya tetap ke tes mereka. ya, Ya, betul. misalnya dari ya maaf gitu, misalnya dari kepolisian bikin satu wadah Bandung kondusif Ya. atau apalah, Ya, ya, kita ada di dalam. Oke. Cuman finishing touch-nya Ya. rasa tes mereka. betul. Nah, bukannya kita mau jadi outside, Iya. tapi pengen ada satu penyelesaian yang lebih rasanya ke masyarakat. Oke. Gitu loh. Contohnya kayak tadi saya Iya. bilang begal, kita ikut atau enggak? Iya. Sebenarnya di luar kita jujur state justice Iya. yang sekarang yang tanya pada waktu ke aparat, kita ini aparat juga membantu. Betul, betul. Jadi pada waktu aparat tidak sensitif kepada satu daerah, minimal karena kita di dalamnya banyak orang yang tahu daerahnya, Betul. bisa lebih sensitif. Jadi Iya. lebih ke situ. Jadi kita tesnya ada tes sendiri. Iya, iya, iya. Nah, dari awal terbentuk si Bandung Tidak Takut ini, ya bisa dibilang range dari 4 sampai 5 tahun ke belakang ya. Nah, apakah memang sering terjadi perkumpulan untuk istilahnya ya kita discuss atau kita apa gitu ya? Paling gini, Bandung Tidak Takut ini bukannya sebenarnya kita lebih ke family ya, family time. Cuman itu karena isinya top level. Contoh, Betul. di dalamnya ada ketua umum FTC Kang Dodi Popo, Betul. ada ketua umumnya Monreker Kang Andreas. Pada waktu kita minta timing mereka kan agak sedikit sulit. Betul. Nah, kadang mereka mengirim salah satu jajaran kepengurusan, Iya. tapi tidak intens. Ya. Tapi pada waktu ada something baru kita intens. Baru intens. Nah, dan satu lagi keuntungan dari Bandung Tidak Takut, pada waktu rame-rame, taruhlah ada, saya kan masuk ada 18 grup ya. 18 grup, dari 18 grup di luar klub motor itu saya lebih ke organisasi yang serius itu ada sekitar 9. Iya. Di antaranya ada yang dalamnya ormas, ada Iya, yang dalamnya iya. kepolisian juga. Emang tes yang saya suka di Bandung Tidak Takut, kenapa? Lebih gimana kita? Iya. Nah, cuman kesulitan saya kan sebagai hakam. Iya. Kesulitan saya itu mengumpulkan, karena apa ya, kebayangkan harus Iya. ngumpulin ketua umum XDC, Iya. ketua umum mereka sama GBR. Iya. Kan terima kasih. Tapi ada satu keuntungan. Pada waktu kenakalan remaja terjadi di antara mereka, first finishing touch. Kenapa? Kalau main di dalamnya lebih mumpuni. Betul. Betul. Contoh, ada gesekan antara adik-adik kita atau di antara berbeda bendera. Saya cuma calling ke pengurusan gimana kronologis, finishing, beres. Nah, kalau saya lebih ke finishing, jadi kalau nggak ke aparat, jembatan itu. Betul. Jadi kalau sebenarnya, nah, biasanya jujur di Bandung ini lebih banyak hoax dibanding real. Iya. Iya. Hoaxnya dulu, udah waktu kita tahu salah, baru tenang. Iya. Kita untuk mencegah hoax, kita masuk dulu. Macam pada waktu di grup, ya dari grup saya, Iya.
ekspresi global sama GBR. Ya gitu. Settingan masuk ke sini. Iya. Bro, lalala, enggak, itu bohong. Iya. Nah, settingan menjelaskan sana. Iya, Wah, iya. oh. Nah, keuntungan di Bandung Tidak Takut barangkali bagi saya gitu. Iya. Jadi bisa investigasi direct langsung. Benar nggak? Kenapa? Salah satu problema di kota Bandung ini nggak jauh dari gangster, nggak jauh dari ribut antar ormas, nggak jauh dari justru kalau misalnya dalam hal crime-nya di sini lebih kuat. Jadi barangkali itu ya. Itu crime begal, itu anak XS, itu anak GBR. Kan kasihan. Praduga ya. Nah, praduga. Tapi praduganya bukan praduga tidak bersalah. Praduga pasti bersalah. Contoh, itu barudak XTC. Barudak XTC pasti ini soalnya kan gitu. Iya. Pada waktu saya ke Bandung Tidak Takut, bro, bener nggak? Kang, bener nggak? Enggak, yang benernya gini-gini. Karena saya udah punya satu pegangan, saya lari ke aparat dan ke aparat pun berani. Kenapa? Database. Iya. Jadi, alhamdulillahnya, thanks to God sama puji Tuhannya, saya di Bandung Tidak Takut bukannya jadi sombong, tapi menjadikan kemudahan. Betul. Bahwa other case, semua kasus finishing. Bagi saya ya, bagi saya dan bagi semua. Iya. Karena ada wadah Bandung Tidak Takut lebih maintenance manage lebih enak mereka. Contoh dari kalangan saudara kita di XTC untuk make sure GBR, Dido atau misalnya siapa, bener nggak? Gitu. Jadi kalau di kalangan tim balap amat sangat, karena kan bentukannya kita sama bentukannya aparat beda. Betul. Finishing Betul. Gitu. Nah sekarang kondisi Bandung sendiri nih, Om. Ketika memang sudah terbentuknya atau sudah adanya Bandung Tidak Takut, tidak bisa dipungkiri juga bahwa ya bisa dibilang untuk kita memiliki rasa aman ini bisa sebenarnya kita dorong dari Bandung Tidak Takut. Tapi kan di luar itu semua tetap harus bersinergi dengan lingkaran luar Bandung Tidak Takut juga. Ya, salah satunya warga, terus pihak kepolisian, pemerintah juga, gitu ya. Nah, untuk saat ini ada nggak peran intens dari pemerintah atau kepolisian? Kalau Bandung Tidak Takut kan konteksnya kita seperti tadi di awal saya bilang, kita bukan membereskan. Kita bukan sebagai damage atau destroyer, bukan. Kita hanya membantu. Walaupun kenyataannya ya barangkali kalau street justice, contohlah Om Adi di jalan, tiba-tiba ketemu begal, melakukan polisi dulu atau mau ditabrak dulu? Kita selesaikan dulu di jalan. Justice kan? Itu. Ya. Pada waktu finishing touch, otomatis finishingnya pasti ke polisi. Nah, jadi kita membantu di wilayah situ dulu. Walaupun konteksnya saya bla 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 membantu. Jadi untuk kehadiran dari aparat atau warga apa itu pasti karena apa, di antara Bandung Tidak Takut kan ada warga juga. Betul. Dan di antara Bandung Tidak Takut, contoh ada Kang Ridwan Kamil kan itu dinas juga. Nah, cuman jujur saya tadi lupa bilang di awal, Bandung Tidak Takut untuk sementara kita tidak ada ormas. Betul. Kenapa? Bukan mendiskriminasikan ormas, bukan, karena kita kan nothing tulus, ya ikhlas atau apalah konteksnya tanpa ada satu ambisi kepentingan. Nah, kalau saya menggarisbawahi kalau orang ada something nih, baik itu dia nge-build untuk si ormasnya itu sendiri, baik dia membantu karena something, pastilah. Jangan munafik. Jadi, nah kalau kita mencoba untuk menetralisir di situ bahwa ini gua, dia kurang, dia aing, bantu lu sebagai bantu. Nanti gitu ya. Ada satu reason apapun. Oke Om, nanti kita lanjut di segmen kedua. Kita perdalam lagi pembahasan tentang Bandung Tidak Takut karena makin di sini makin menarik obrolannya. Dan nanti di segmen kedua juga mungkin nanti dari penonton ada yang mau langsung tanya jawab karena kita nanti akan ada live IG juga. Nanti kita kembali di segmen kedua, tetap di Roadrunner Podcast.
Let's dancing in the moon. I know we're in the mood. Dancing on the floor with a rock steady beat. Let's get. Ya, kita kembali di Ronald Podcast segmen kedua. Tadi kita udah ngobrol sedikit sama Om Iman dari Hankam Bandung Tidak Takut, yang memang kondisi obrolan tadi belum bisa merangkum semua dengan adanya Bandung Tidak Takut ini sebagai apa. Tapi kita berdalam lagi sekarang di segmen kedua. Mungkin nanti banyak yang harus dibahas, dan nanti juga ada tambahan narasumber kita dari perwakilan Bandung Tidak Takut yang memang kebetulan mewakili dari bidang humas Bandung Tidak Takut. Oke Om, sekarang kondisi Bandung Tidak Takut sudah pasti terstruktur dong. Ya. Nah, coba diceritain sekarang ada apa-apa aja nih di Bandung Tidak Takut, kestrukturannya, dan ada siapa saja di Bandung Tidak Takut. Nah, untuk struktural di Bandung Tidak Takut nggak jauh dari organisasi ya. Ya, bertujuan untuk apa? Biar kita lebih manage ya. betul. The right man, the right place maksudnya. Ya. Jadi kayak di kita juga ada bidang humas, ada hankam, ada sosial budaya, Ya. ada kesehatan, ada juga hukum dan lain lah yang lainnya. Betul. yang the right, agama juga ada. Betul. Elemen-elemen di dalam Bandung Tidak Takut sendiri ini ada dari kalangan yang tadi saya bilang, dari klub motor juga ada, di antaranya ada yang dari HOP, KDCI juga ada Indonesia Outsiders Indonesia, ada Bikers Brotherhood, terus ada Rotranas juga ada, terus ada Baca Pun, ada dari kalangan yang lain, ada STC, GBR, Non-Record, Diges, kalangan kondisinya ada dari ITB seperti Kang Dede Edun itu kan, terus ITB, terus ada Kang Gatar dari kalangan Mapala, ya, ETC, Ya. gitu. Nah, dari semua elemen tadi dan semua struktural yang ada di Bandung Tidak Takut, otomatis semua ini kan harus sinergi Om, ya. Ya. Itu mah sudah pasti dan satu keharusan sinergi. Ini pun pasti tidak luput dari bidang kesosialan, ya, karena yang saya tahu juga dari Bandung Tidak Takut juga ada bidang sosialnya ini tinggi banget, ya. Bisa sedikit dijelasin Om tentang si bidang sosial ini, dan siapa yang menjalankan bidang sosial? Nah, justru Bandung Tidak Takut ini lebih karena kita care ya, itu Betul. lebih ke sosial. Betul. Lebih ke sosial di sini kan konteksnya lebih luas ya. Ya, Ada yang bisa ke bantuan bencana, Betul. ada yang bisa lebih ke bantuan kesehatan, ada yang lebih membantu something about problem. ya. Kebetulan di Bandung Tidak Takut ini ada satu tokoh. Kalau saya bilang seorang gila. Uncle Tibok. Uncle Tibok. Itu lebih dia bergerak di bidang kemanusiaan. Dan juga ada Satkersos, terus ada Karta. Ya. Ini elemen ini yang lebih yang tadi kata Om Adi, menjembatani antara keinginan warga kepada pemerintah ataupun keinginan warga kepada aparat-aparat tertentu. Nah, mereka ini ada dari Karta, Satkersos, ada dari KMI, ada yang dari gengnya Uncle Tibok. Nah, ini bidang ini. Nah, dibantu, ditopang sinergi dengan Humas, dibantu sinergi topang dengan Hankam. Jadi lebih karena kita lebih helping sosial lah, yang in front, lebih depan gitu. Jadi overall memang Bandung Tidak Takut ini bergeraknya sosial, karena benar-benar kita membantu. Ya, helping. Kita membantu. Helping. Wadah kepedulian, dia tadi bilang wadah kepedulian masyarakat Bandung terhadap kota Bandung. Ya. Dulunya. Ya. Oke, kita coba undang dulu. Ada perwakilan tadi, ada susulan dari Humas Bandung Tidak Takut sama Ija. Mangga. Let's go. Sambil disiapin juga ini, Bro. Ininya opion. Nah, ini salah satu humas, Om. Oke. Siap. Mangga. Bro. Nah, ini salah satu humas. Ya. Jadi yang tadi saya bilang ya, jadi kita karena kita berbagai elemen, Ya. di humas pun 4 humas ini berbagai macam. Betul. Jadi tidak hanya dalam satu, kita nyebutnya agama ya.
Enggak mah ya kalau misalnya untuk motor itu all item. Jadi all item you can eat atau buy together. Ada salah satunya ini. Iya. Kita ada 4 rumah. Iya. Ada juga dari Iya. boleh diusir nggak? Nah, gitu. Siap. Jadi kita kena sosial lebih mengedepankan ke servis atau pelayanan masyarakat. Betul. Cuman tidak membereskan, Iya. membantu. Iya. Entah itu membantu di kalangan masyarakatnya, Betul. entah itu membantu di kalangan aparatnya, Betul. entah itu membantu di kalangan Betul. perkenalan dulu dong. Oh, Oh, iya. mau dikenalin? Siapa saya? Maka sok di present dulu Oh ya, sebagai siapa dan siapa. kameranya mana? Di luar. Oh tidak. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, saya salah satu perwakilan dari satu bukan komunitas ya, kumpulan atau apa ya? Sorry. Organisasi. Jadi mewakili dari beberapa rekan. Mungkin kalau latar belakang dari saya pribadi terlalu banyak, itu kelam sekali gitu. Sangat membahayakan untuk diceritakan. Sangat tidak dianjurkan kepada pemerintah dan warga yang melihat. Ya sebelumnya nama saya Reza. Subscribe ya. Tetap. Ya saya sendiri Reza dan juga salah satu dekat lah, kita tuh saudara ketemu besar gitu ya. Saudara kamu besar ya? Tidak saudara juga tidak seorang tua gitu. Iya. Tapi satu nenek moyang ya. Semua. Ya semua. Paling itu aja lah. Setelah saya nggak akan banyak bicara. Umas. Umas ya? Umas. Umas Kita tuh ada yang dari Kang Reza ini, terus dari XPC juga ada. Oke. Dari kalangan ada Rotan juga ada, atau apa juga ada. Jadi Oke. itulah all item. Kalau item ya. Gitu. Nah, sekarang nih untuk kondisi sekarang, Bandung 300 pasti mempersiapkan program dong, ya dari tahun ke tahun, ngadepin tahun depan ataupun ngadepin tahun sekarang yang kita tempuh, pasti kita nyiapin program-program yang di luar itu misalkan mau terlaksana sekarang ataupun nanti. Nah, si pemaparan program ini bisa tolong dijelasin sedikit Om. Ada yang lucu tadi. Kenapa tuh? Jadi kita selama 4 tahun berjalan ini, Mhm. kita belum dipetisikan, kita belum dalam hal ini ya harus ya. Cuma Iya. kenapa? Iya. Ya, lalu saya ceritain dulu. Pasti kan banyak yang nanya 4 tahun kok perasaan nggak pernah dengar gaul. Iya. Kita belum berpetisi apa ya istilahnya? Meresmikan deklarasi. 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 Kita belum deklarasi. Mhm. Nah, kenapa? Nah itu uniknya baru tidak aku. Iya. 4 tahun berdiri, adem ayem, ngumpul tambah solid, Mhm. belum deklarasi. Lumayan kalau udah deklarasi. Silakan. Nah untuk program, balik lagi ke program. Karena kita mengedepankan pertama sosial ya. Betul. Jadi sosial di sini tetap nomor satu kita ini ke pelayanan masyarakat, membantu masyarakat yang ada suara minor ataupun ketidakenakan atau apa ya, kurang yang kurang terhadap taruhlah kepada dinas atau kepada aparat. Nah kita lebih menjembatani. Ataupun kita intens in-house di dalamnya. Contoh misalnya di daerah sini kan mengurus ini ada masyarakat yang dengan misalnya ada urusannya dengan pemakaman misalnya contoh. Kita intens masuk ke dalam satu masyarakat itu membantu. Yang baik itu nanti larinya ke Distam. Iya. Nah programnya untuk saat ini saya akan konsen di deklarasi. Untuk saat ini. Untuk ini kita konsen di deklarasi dan konteksnya pasti yang namanya deklarasi full tim. Kebayang? Iya. 4 tim balap, Iya. ada 8 klub motor, Iya. ada beberapa praktisi Iya. dan akreditasi kumpul di satu tempat. Tapi saya udah bilang jangan mengganggu masyarakat. Betul. Akhirnya kita udah pasti hari Minggu. Iya. Dan kedua, wah banyak yang bilang kebayang XTC konvoy aja diributin, dirame-ramein, ini 4. Tapi saya sempat bilang sama masyarakat yang Iya. komplain, itu kan nggak akan ada ribut, ibu
kondisi kita taruhlah minggu jam 1 siang, apakah di ITC tidak akan ada takbir? Ada. Iya, iya. Apakah di GBR tidak akan ada keamanan? Ada. Iya. Dan apakah kita ribut? Enggak. Iya. Karena ngumpul. Betul. Tujuan satunya lagi, kita akan bilang ke masyarakat, kita aja berkumpul, kita aja brotherhood, kita aja bersaudara, kita aja berkeluarga. Iya. Masa sih? Iya. Masa sih? Iya. Nah, jadi bukan kita unjuk kekuatan, bukan. Betul, betul. Tujuan dari deklarasi ini bukan untuk unjuk kekuatannya, tapi lebih membukakan mata masyarakat bahwa 4 ngumpul, 8 ngumpul, 1 jalur, 1 trek, 1 rasa. Iya. Untuk program kita sebenarnya bukan tidak ada program, tapi bukan kita menunggu program juga. Betul. Apa yang lagi in di dalam Bandung ini? Iya. Apa yang lagi in di dalam Bandung, dan pasti yang in ini tidak mungkin konotasinya positif. Betul. Maaf. Iya. Maaf. Iya. Kenapa kita ada? Berarti kan ada ketidakpuasan ataupun ada ketidakenakan. Kenapa sih? Kayak contoh, Kang Emil yang bikin Bandung Tidak Takut ya. Tapi kita sendiri yang protes masalah lantas yang untuk ke polisi yang satu tombol itu ya. Jalan nggak? Enggak. Oh, panik button ya. Panik button. Nggak jalan kan? Yang bikin Kang Emil kan? Tapi kenapa Kang Emil bikin ini? Karena apa? Nah itu bersinergi. Pada waktu panic button konslet, ini yang keparat button aja tuh. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya Om tadi nanya program apa, saya jadi kiper aja. Oke. Karena apa? Tidak berprogram tapi ada tujuan gitu. Nah, Kalau program ini, kalau boleh saya jawab, program kita itu melayani masyarakat untuk menjadi satu kepuasan, dan kedua menjaga Bandung tetap kondusif. Nah, itemnya ada banyak. Nah, kalau misalnya dari sekarang saya bohong, tapi saya akan bantu pendidikan, saya akan bantu polisi untuk dipegang. Jadi kalau misalnya Om bilang programnya apa, kita wait and see. Iya. Apa yang sedang in. Nah, ini tim mana opionnya? Opionnya mana itu? Opionnya? Ada. Oh, ada. Saya udah kudu bari ngopi. Wah, Dah, ya. ayah nasi. Kali kita ngomong guys. Jaketnya mau dipegang di Oh, boleh. Ini bukan parahyangan. Jadi ini teh dapat sengaja didatengin langsung dari Uzbekistan. Khusus buat nganterin Diana. Khusus buat Yang saya tahu sebenarnya kayak gini. Kayak gini. ini rasa yang berbeda nih begini. Jadi unitnya di sini ya. Ayo dong. Iya. Nah, sekarang kita nanti kayaknya buat ngobrol lebih panjang lagi teh biasanya kebentur sama durasi, kita kebentur sama segmen dan lain-lain. Ngobrol ini nggak bisa cukup cuman di podcast gitu kan. Nah, nanti kita sambung di segmen ketiga, ada penambahan lagi materi-materi yang memang belum terselesaikan di segmen kedua. Nanti di segmen ketiga kita kembali. Oke. Kita mau ngopi dulu. Ya, di segmen ketiga Ronaldo Podcast, kemungkinan segmen ini kita bikin sedikit agak panjang loh. Karena ya itu balik lagi ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang tidak umum itu teh pasti sangat menarik dan pasti terus kembang sana sini. Jadi nggak cukup kalau kita potong-potong terus segmen, tapi ya balik lagi karena si podcast ini kita punya batasan waktu. Nah, kita coba sekarang kasih durasi agak panjang untuk segmen ketiga. Nah, setelah tadi diobrolkan mengenai pengenalan Bandung Tidak Takut, terus pemaparan tentang si program yang istilahnya
ya kita lihat sekarang Bandung seperti apa dan akan seperti apa. Di situ Bandung Tidak Takut. Nah, kita singgung dulu sedikit mengenai rasa kondusif yang terjadi di Kota Bandung untuk tahun sekarang. Yang memang notabene-nya ya nggak bisa dipungkiri, kemarin kita keganggu dengan adanya pandemi, Om. Ya, ya dengan adanya corona, sedikit aktivitas, sedikit rasa nyaman, sedikit ini itu terganggu, bukan oleh manusia tapi oleh satu virus gitu ya. Nah, ini mungkin tidak berimbas dan mungkin Bandung Tidak Takut pun nggak mesti berperan aktif untuk memerangi si pandemi ini gitu ya, karena kan itu ada bagiannya lagi untuk urusan pandemi. Tapi kita melihat dari sisi kondusivitas warga Kota Bandung ketika memang si situasi di Kota Bandung ini sedang istilahnya sedang remote gitu ya. Kita aktivitas dibatasi, ini dibatasi. Nah, yang ditakuti kan nanti warga mulai bergejolak karena memang balik lagi ke faktor ekonomi dan lain-lain gitu. Dari Bandung Tidak Takut ini membaca dan memprediksi untuk hal-hal yang tidak diinginkan ketika suasana pandemi ini seperti apa, Om? Sebenarnya kalau untuk tadi kan Om bilang bahwa Bandung Tidak Takut tidak berperan aktif, kata siapa? Justru di corona ini kita lebih banyak. Oh gitu? Ya, contoh kan dari Angkau Tibobnya, dari Jakarta, jadi ada juga. Ya. Nah, tadi Om juga nanya kesensitifan apa warga. Kan kita juga warga. Betul. Jadi menyuarakan aspirasi kah ataupun ketidakpuasan kah dari warga yang kita mencoba untuk menselaraskan ataupun untuk menyalurkan aspirasi kepada the right man on the right place tadi kan. Cuman saat ini karena ini global, pandemi global, wabah, kita mengikuti. Karena untuk saat ini juga yang dibutuhkan ini lebih ke pelayanan, pelayanan kepada masyarakat yang tadinya tadi bilang ekonomi yang hancur, yang dari segi berjualan, berdagang atau gimana. Bukan tidak bisa ngapa-ngapain, cuma kita tetap memonitor apa yang mesti bisa kita bantu. Oke. Yang tadi bilang itu membereskan tidak, minimal membantu, mengeluarkan atau mengaspirasikan yang kurang. Tapi kalau misalnya kayak uang pembagian itu bukan wilayah kita ya. Jadi ada yang tadi saya bilang dari manajemen paling kita mengaspirasikan lah, menyuarakan aja. Tapi kalau yang bukan di bidang kita membantu yang di bidangnya aja. Nah, kita juga kedatangan lagi nih. Wah, salah satu keluarga. Salah satu keluarga di Bandung Tidak Takut. Jadi kebetulan memang hadir juga. Jadi ya kita langsung undang juga masuk di podcast malam ini. Jadi supaya kelihatan warnanya gitu ya. Meskipun ini tidak bisa mewakili keseluruhan gitu ya. Tapi lagi lewat juga kali ya. Kebetulan memang. Karena lihat di grup. Ya. Kita punya grup. Update di grup ya. Kita update di grup untuk undangan bagi yang datang ya kebetulan dari pihak FTC yang bisa datang. Oke. Mangga, Mang Bro. Come on. Halo. Siap. Let's go. Siap. Nah ini salah satu FTC ini ada di dalam keluarga Bandung Tidak Takut. Misalnya ada GBR, ada Moonraker, dan ada Briges. Jadi kan warna. Iya. Berwarna, tapi pada waktu udah dalam satu kumpulan atau wadah, kita udah keluarga bilang. Jadi bukan berarti, aduh kenapa lagi ini. Ya kebetulan udah lewat. Tapi kita udah share di itu. Di grup jadi share ya tentang podcast malam ini. Udah. Penasaran ya lewat. Iya. Oke. Kira-kira sekarang dari Bandung Tidak Takut sendiri ada sedikit kesan dulu nggak? Sebelum nanti kita berbicara ke hal yang lain. Kesan dulu aja dari Bandung Tidak Takut dengan situasi Kota Bandung. Ya kan tadi saya bilang karena ini global. Jadi kita lebih ke waiting, lebih ke nunggu nih ada apa nih. Oke. Pada waktu nanti ada apanya ini kita butuh satu bantuan, barangkali bisa dari kita untuk membantu masyarakat Kota Bandung, kita bantu gitu maksudnya. Jadi kita lebih ke waiting, lebih ke penjaga gawang dulu lah. Tapi kita tahu bolanya bulat.
Ya. Karena permasalahan untuk saat ini kan lebih ke bansos, Ya. lebih ke gimana sih pemerintah ini kan Ya. lebih ke situ. Jadi bukan di wilayah kita, cuma kita menunggu ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Contoh kayak saya pernah lihat ada program dari HTC, dari GBR yang kayak cat untuk di tembok di semua kota Bandung, Betul. atau membersihkan apa. Betul. Kita ke situ dulu deh. Oke. Karena apa? Kalau untuk satu problema satu masyarakat Kota Bandung, kita waiting tapi bukan nunggu, maksudnya bukan diam. Kita kan sebagai chef, Iya. kita sebagai chef kita tinggal nunggu nih bahan makanannya apa yang mau kita buat. Oke. Tapi kita siap. Ya mungkin kan untuk. Nah, sekarang kita bicara gini. Mungkin nggak kalau misalkan ke depan ya, kita lihat. Nanti kan satu hari Bandung Tidak Takut ini akan dideklarasikan, gitu ya. Nah, setelah dideklarasikan, mungkinkah untuk Bandung Tidak Takut ini memiliki satu tempat yang menjadi aduan warga Kota Bandung sebelum menuju ke yang dituju misalkan? Mungkin ya. Dari awal kita udah punya. Justru kayak kemarin kita sempat di Biset, sempat agak berdekatan dengan ini. Cuman saya akhirnya menarik diri dengan dari gini, takutnya nanti kita malah menjadikan satu bukan kayak ormas, macam kayak bukan bimas ya, kayak masyarakat konsepsi. Jadi ngerinya apa? Kita kan belum ada satu karena belum deklarasi, takutnya masyarakat menganggap kita tuh semacam LBH. Oke. Ya begitu. Ada bantuan kayak atau apa. Pada waktu kita finishing touch-nya tidak selesai secara persuratan, malah dipersalahkan, malah menjadi negatif. Mending nanti deh. Ya. Tapi kita bisa saja. Kayak Kang Emil kemarin sempat bilang butuh di mana nih tempat? Karena banyak tempat-tempat yang Ya. di pemerintah. Kita yang menarik diri dulu. Mending pada waktu masyarakat punya satu aduan, nah ini juga informasi untuk kita ngomong. Ya. Kalau masyarakat atau warga Kota Bandung punya aduan, silakan kepada kedua-dua ini. Ada XTC, ada GBR, ada Reker, ada Liges, ada MNC Mercedes, ada Roadrunner, nah itu dulu. Ya. Itu soalnya apa? Ini semua menyuarakan dari Betul. elemen-elemen ini karena sudah berkeluarga, all item you can eat semua dari situ. Jadi pada waktu masyarakat itu yang di Bandung Tidak Takut di mana ya? Ini. Mana yang di Bandung Tidak Takut di mana ya? Gitu. Jadi itu jadi dibanding punya satu nantinya pasti punya. Jadi kita bisa masyarakat di sini kan banyaknya base camp apa misalnya ya kan? Sama aja kok. Ya. Mengadu bisa terdekat ada anak-anak kesini yang ngadu. Ada anak GBR nih, anak GBR, ada anak-anak Liges ataupun mereka ataupun Bagas Bendarut ataupun HDCI sama. Ya. Kenapa? Kita ada di dalamnya. Betul. Karena ini bukan organisasi yang bukan ormas. Walaupun kita bergerak untuk masyarakat, tapi bukan ormas. Kalau saya konotasi organisasi lebih ke berkepentingan, lebih ke ada satu bukan ambisi tapi positifnya. Mending begini. Kita beda-beda color, beda-beda warna, tapi dalam satu keluarga dengan enaknya apa? Penyelesaiannya lebih kalau rasa sih lebih jelas. Betul. Maunya asik, manis. Kalau misalnya mau acara dengan cara keparat, dengan cara aparat, kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk pengaduan masyarakat, maupun ada podcast Roadrunner, apabila masyarakat mau butuh untuk bantuan dari Bandung Tidak Takut, lihatlah elemen di dalam ini Tidak Takut sama. Betul. Itu untuk membuat. Oke. Siap. Nah, sekarang kita melihat balik lagi ke kondisi Om ya, balik lagi ke kondisi karena dengan adanya Bandung Tidak Takut ini otomatis untuk warga yang atau untuk penonton kita di Roadrunner Podcast pasti kan ada yang bisa mencerna, ada yang tidak nih. Nah, untuk yang bisa mencerna mungkin oke, selesai. Untuk yang tidak bisa mencerna, kita bicara lagi kondisi. Bisakah untuk adanya Bandung Tidak Takut ini tuh menjadi satu jaminan bahwa Bandung ini bukan 100% dikuasai sama Bandung Tidak Takut dalam arti kita bisa membantu kondusifkan gitu ya, tapi bisa nggak under control Bandung Tidak Takut? Seperti contoh di mana? Kita udah beli berapa tahun? Mas Aul. Dalamnya tahu sendiri kan ada apa? Kok bisa? Ya. Berarti kan ada something yang kita jaga, something yang sekiranya udah cocok nih.
Ya. Sekarang gini deh, ini boleh tanya sama ada keluarga di Malang. Mereka pasti pernah dipersatukan bukan oleh ini ya, bukan oleh kepolisian. Seperti saya bilang tadi, Iya. penyelesaiannya ya cara kepolisian. Ya. Tapi kalau ini, ya cara mereka. Iya. Monggo, misalnya berbenturan pun, ya kita bantu. Iya. Gitu ya. Jadi tadi Om Adi bilang bahwa untuk ini balik lagi dari rumah dong, tentuin sabar terus. Nanti saya mesti bayar lebih kalau Gratis. Oh, gratis ya. Berkesannya menghadirkan nanti saya dibayar gitu. Oh kaya ini. ampun. Itu kalau pendapat dari Reza sendiri sih, kalau misalnya ada satu gesekan atau gontok-gontokan di dalamnya, ini maksud di dalam kitanya gitu atau Enggak, kita bicara Bandung aja. Kita Oh, bicara di Bandung. dalam Karena Bandung. mungkin nanti penonton di Ronaldo Podcast juga kan beranggapan, wah udah oke banget nih Bandung, ada Bandung tidak takut gitu ya, mewakili semua elemen, bisa diwakili untuk menjembatani antar misalkan dari warga ke yang dituju misalkan seperti itu. Nah, dengan nanti berjalannya waktu setelah deklarasi atau dengan waktu ke depan gitu ya, bisa nggak Bandung Tidak Takut ini memberikan keyakinan bahwa untuk warga-warga kota Bandung dengan adanya Bandung Tidak Takut ini, menghuni kota Bandung ini menikmati rasa aman. Jadi ibarat katanya, dikontrol sama kita gitu. Ya. Untuk rasa amannya bukan warganya. ibaratnya chef ya atau koki umpamanya ada yang masakan seperti apa ya. Nah, satu hal juga yang kita terapkan menurut saya pribadi dalam Bandung Tidak Takut ini, apabila ada gesekan tertentu dari sebuah individu tertentu, inginnya seperti apa. Karena kalau misalnya dari tiap-tiap misalkan kalau misalnya gesekan dengan caranya apa, Betul. ibaratkan dengan cara yang brutalnya mungkin dari pihak lain gitu. Nah, sedangkan kita sendiri menengahi bahwa ini kan seperti apa, kan kita ada sebuah keluargaan juga. Betul. Dan di dalamnya juga kan kita kan ada orang-orang yang terjun di Berkompeten situ ya juga. betul. Kita pergi ke sana, ada apa seperti apa, keinginan bagaimana, baru kita jembatani, coba kita langsung sodok kepada intinya permasalahannya apa ini. Iya. Nah, setelah itu kita selesaikan, yang akhirnya masyarakat juga bisa menilai ternyata kita punya cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Itu ya. Saya tambahin lagi. Oke. Pernah dulu Om, kita ada program yang zaman begal-begal. Saya kan pernah tiap hari Jumat, Rabu Jumat ya Mas ya. Rabu Jumat itu kita ada patroli. Oke. Macam pecalang lah, Iya. calung kalau jaban. Isinya yang pakai ETC, yang Oke. pakai DBR, Oke. tapi kita patroli. Iya. Nah itu warna kita justru. Betul. Pas lihat, ya naonnya ETC gabung dengan GBR sama Mondeker, tapi saat motor boncengan. ETC Mondeker, di sini GBR sama Briges. Betul. Sisanya anak-anak ada daya TI dengan pakai kita masing-masing. Betul. Nah itu warna. Betul. Yang masyarakat itu sih berarti kita mengajarkan kepada masyarakat bahwa kita aja yang sekiranya bagi masyarakat mungkin menjadi musuh masyarakat karena ayo ribut wae bisa kok. Iya. Gitu ya. Iya. Itu. Jadi kita pernah menjalankan program itu. Betul. Pada waktu zaman begal, kebetulan humasnya juga si Aldo. Nah itu dia jadi pemimpin. Lo kan kamu bekas begal, kamu memimpin patroli. Kenapa? Yang tahu titik begal mana? Nah, jujur, mana? Walaupun sekarang udah sadar. Akhirnya dia memimpin. Di belakangnya ada Dido dari ketua GBR Kota Bandung. Barengan. Gimana kata begal? Anjir. Ya, minimal ada rasa takut lah dari begal, ada niat menciut lah. Itu pernah dilakukan selama berapa bulan ya? Ya, waktu lagi 4 bulanan lah lagi anak-anaknya itu. Anak-anaknya ya. Jadi kita tuh emang keluar tuh pada waktu jam 10 malam ya. Jadi pada waktu ada begal, ceritanya ada begal entah siapa, ada yang bilang, oh budak ETC. Ini ETC. Yang patrolinya. Malah ada ngomong ngomong. Kalau boleh ngomong kasar begitu. Cek mana ETC ya ETC. Nah misalnya gitu. Jadi bikin satu konotasi ataupun asumsi masyarakat yang oh ternyata bukan. Nah, Oh ternyata bukan gangster. Betul. Oh kenapa mereka pun merasa dihancurkan oleh pihak oknum. betul. Banyak yang bilang, Kang bantu saya Kang. Sebagai ketum Kang Doni ngomong, nah TC wae. Iya, ya wae kan. Iya. Saya pas suruh kalian jualan ini di Tegalega. Iya. Ya, saya juga bisa beli baju TC di Tegalega. Tapi ini kan bukan suatu untuk ajang menyalahkan. Betul.
gimana cara kita ajak untuk menyelesaikan. Betul. Dengan cara apa? Yuk, Iya. kamu kan jadi tersangka, cenah. Yuk, Iya. kita coba barengan nih. Nah, masyarakat biar menilai. Nah itu tujuan kemarin tuh begitu dan Iya. kebetulan agak berhasil ya. Iya. Agak sedikit menghilang Iya. bahwa oh bukan gangster gini. Iya. Oh itu mah kriminal murni gini. Betul. Itu sempat muncul dan sampai sekarang alhamdulillah dari gerakan adik-adik kita juga baik itu ITC, GBN, Mereka Republik itu ada gerakan-gerakan yang membantu layanan masyarakat. Betul. Contoh yaitu ngechat, Iya. ngechat yang mereka ITC atau apa di chat deui. Heeh. Ya, jadi masyarakat tuh melihat bahwa oh ya bukan, Iya. oh ya bukan. Pada waktu nanti ada yang bilang secara tidak langsung, secara otomatis tujuan menunda takut. Pada waktu ada begal ataupun apa yang pakai ITC, oknum sih karena Iya. itu udah mulai. Jadi akan lebih tepat kita menjawab. Enggak ada lagi untuk saat ini saya lihat itu udah mulai om. Mm-mm. Pada waktu saya ke kalangan jangan orang lain lah. Kalau nggak adik saya, orang tua saya aja. Man, kan kebinan tumbuh tidak takut, itu ada oknum loh. Oknum ITC loh. Nah itu udah terbentuk. Ya. Aduh itu ada oknum GBR loh. Rasa nggak mungkin anak-anak GBR sewani itu, ITC sewani itu. Itu udah terbentuk om. Oke. Nah dari situ tujuan saya bikin Bandung Tidak Takut bahwa kalau mau menjadi maling, coba jadi maling dulu. Iya. Kalau mau jadi nipu, Hmm. coba jadi penipu dulu. Hmm. Nah, jadi udah mulai agak walaupun kita tidak intens harus menyerang, udah terbentuk. Iya. Udah masa udah pada tahu bahwa oknum Mm-mm. ini benar-benar BGS. Iya. Oh ini benar-benar ITC, oh ini Iya. benar-benar HDCI Iya. atau apa. Udah terbentuk. Betul. Secara tidak langsung ya barangkali betul kalau bisa mengaminkan udah terbentuk begitu. Betul. Nah itu tujuan kita. Makanya kenapa patroli pakai BGS. Pada waktu nanti deklarasi pun, saya udah bilang sama Kang Doni Popot, udah bilang sama Kang Cepot, udah bilang sama Andreas, full tim. Anjir kan, bisa gak aman? Sekarang saya tanya, mumpung ada EKTC, emang di EKTC nggak ada tatip? Justru mereka akan lihat siapa yang oknum, Iya. siapa yang anggota. Betul. Pada waktu ngaco, siapa oknum. Iya. Misalnya begitu kan? Iya. Tuh. Sanksi Nah, dilakukan. pada waktu misalnya EKTC full tim, 1000 motor, GBR 1000 motor, kamu yang punya tatip, oh. Betul. Betul. Pada waktu ada yang ngaco, oh ini ternyata oknumnya. Iya. Mereka pun akan membutuhkan Betul. pada waktu full tim. Iya. Betul? Betul. Nah jadi kita juga ada ajak pembelajaran. Pada waktu orang yang bilang nggak mungkin, duh siun bakalan ribut, ya gitu. Iya. Ya gitu. Terus emang oknum adanya hanya di EKTS, hanya ada di EBR. Hmm. Emang polisi nggak ada gitu? Contoh. Iya, iya, iya. Contoh. Jadi kan itu diaminkan sama Iya. Bapak Kapolda, Bapak Kapolri juga Iya, bahwa betul. memang ada oknum. Iya. Oknum itu pasti akan ada kan. Itu, Om. Jadi Betul. balik lagi ke pertanyaan Om bahwa masyarakat itu tidak harus diajarkan, Iya. Iya. cuma dibukakan. Itu akan tercipta dengan sendirinya. Om. Nah, dengan proses waktu pasti. Ibu saya aja, Heeh. man, itu dia ada oknum EKTC loh. Heeh. Kumpul ini mana? Apakah diajarin sama anaknya? Nah, Nah itu kita bentuk dari opini masyarakat terbentuk dengan sendirinya otomatis. betul. Betul. Karena penilaian yang hanya sekilas gitu ya, biasanya kan akan lebih cepat digoreng jadi matang gitu ya. Kalau yang cuman sekilas gitu. Nah, dengan sekarang posisi yang tadi Om sudah jelaskan, otomatis waktu yang akan membuktikan gitu ya, bahwa sebenarnya yang dikhawatirkan sama masyarakat tentang kondusivitasan Kota Bandung ini tuh, kalau mereka lebih memahami dan melihat secara kacamata lebar, rasa aman itu sendiri juga memang sekarang sudah terjadi selama tidak ada oknum. Ya, kalau untuk kita mensiasati oknum-oknum yang berkeliaran ini juga kan nggak bisa kayak kembali ke telapak tangan gitu ya. Kita juga kan mesti bergerak, kita juga mesti melihat situasi dan kondisi dan lain-lain. Nah, mungkin dengan si Bandung Tidak, atau bukan mungkin ya, kita bisa dibilang sekarang dengan adanya Bandung Tidak Takut, Ada rasa yang berbeda. nah itu. Ya cakep, boleh dipotong ya? Iya, mah nggak Foto apa-apa. gini. Om. Ya, Nanti selalu. ada cas Om. Nggak apa-apa, Di jangan di langsung. viewer banyak. Ada 4 loh kita. Ada 4 loh, Iya, iya, lebih iya. banyak. Jadi gini, maksudnya gini. Tadi kan kita balik lagi ke awal ya, Iya. kita sempat bilang, boleh tanya sama EKTC yang ada ya. Iya. Pembentukan untuk penggabungan tuh banyak, baik dari kepolisian. Iya. Cuman finishingnya, Mhm. coba anak-anak pada nyapu ih 3.000 Mhm. versi masyarakat penerimanya apa citra? Nah, Ya, banyaknya Iya. seperti itu. Iya.
Ini mah beda, ya kayak seperti saya bilang, patroli, mau jadi begal, ayo begal. Iya, iya. Duluan dia begal ya ketemu kita, atau kita ketemu begal. Iya. Nah itu ala kita. Iya. Nah itu lebih masuk ke masyarakat Betul. dibanding pencitraan. Bukan pencitraan, mereka niat membantu, Iya. tapi karena yang nyuruhnya siapa, berdirinya salah, Iya. dan the right man on the right place, yang diciptakan, yang menghasilkannya bukan pembelajaran ke masyarakat, tapi awan. Iya. Nah pencitraan. Trauma. Pencitraan. Akhirnya mereka trauma. Hmm. Nah di sini dibebasin sama si gue. Hmm. Kamu suka dulu. Jujur, saya selama 2 tahun terakhir itu bolak-balik polisi. Saya bukan anak ektes ya, tapi saya menyelesaikan masalah ektes. Iya. Wajar, Iya. saya sebagai hankam, Iya. dari kanan. Tapi saya membantu karena wujudnya ikhlas, dan kedua ini oknum. Iya. Iya. Oknum, dan saya juga udah punya tujuan bahwa ini tuh punya cara yang berbeda untuk penyelesaian. Kayak tadi, Iya. dibanding kita nyala rapu, saya mending suruh anak-anak keliling Bandung. Iya. Kebayang nggak dong? Saya mah merinding kayak barengan 20 motor aja, 4 tim balap, berapa puluh motor, modeling Bandung. Kesan Iya. lebih beda dibanding di kawal polisi. Iya. Prabu Sinom Prabu Selasa, Kamis. Nah, gitu. Maksudnya bukan berarti menghinakan atau mendiskriminasi sesuatu, bukan. Tapi kalau saya lebih membuka masyarakat lebih ke kacamatanya dia. Iya. Iya. Bahwa masyarakat itu nggak bodoh. Iya. Nggak bodoh. Mereka nggak butuh pencitraan bahwa ini bukan gangster loh. Iya. 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 Ini pasti bisa nyapu. Ini bukan gangster yang bisa ngecat. Mereka yang disuruh keterpaksaan. Yang ada apa? Wah, yang menjadi begal. Asal dikikir wae misalnya. Iya. Kalau Bandung tidak tahu, bebaskan. Oh, silahkan mau alat apa. Ya contoh seperti tadi, saya nyuruh, saya menyuruh untuk patroli Aldo, Jen dulu ya. Aldo, ya walaupun dia sekarang udah hijrah, kan bekas beda. Untuk pembuktian anggota ya, lebih ke internal. Iya. Iya. Jadi dia lebih tahu lah titik-titik pegang kan, bisa dilepas. Dok, dipimpin. Benar ya Om? Benar. Nggak ada. Keluar. Udah Raja Begal aja sih. Raja Begal patroli. Ada Dido kan, ketua GBR Kota Bandung. Ya, Begal juga mikir 2 kali. Ada satu sisi pembelajaran di begalnya, ada lagi pembelajaran di masyarakat. Betul. Nah, itu tujuan untuk tidak Iya. unik. Iya. Iya. Jadi ada tes sendiri. Hmm. Nah, saya mencoba untuk lebih berkreasi di mana menciptakan tes itu, Betul. mewujudkan kepada masyarakat bahwa kita beda. Betul. Dan selama ini alhamdulillah yang setugas puji Tuhan kita beda. Iya. Nah, paling boleh tambahin dikit. Nggak boleh. Kalau misalnya ditambah, nanti ada bayar durasi. Jadi gini, mungkin di sini yang satu pertanyaan atau yang sering dialami sama warga atau kita sendiri pribadi. Ya. Di satu saat, satu momen, satu posisi, lokasi dan lingkungan. Jadi kan kayak misalnya dalam satu kondisi tersebut ada kejadian, kita bingung mau lapor kemana bro? Nah, Ada itu dia. nggak aparat di situ? Ya. Nah, apa dari semua orang punya satu kontak yang disebut panic button? Udah jarang belum juga kan? Kontak polisi, hubungin kemana? Di situ ada yang lagi berantem atau lagi apa gimana? Mereka kan bingung. Iya. Dan mereka juga butuh perjalanan untuk menuju ke lokasi. Betul. Tapi alhamdulillah kalau bisa dengan adanya ini, dalam satu titik-titik tertentu itu ada yang lebih dekat. Betul. Kayak waktu dulu pernah ada kejadian di Braga. Ya. Antar bendera ya itu ya. Rame. Yang jauh di Popok mungkin nggak mungkin datang ke Braga jauh. Betul. Ada yang lebih dekat dari Bajai, Iya. mendekat, merapat, ngelihat, oh gini. Ternyata dari itu mah udah akhirnya udah clear gitu. Oh yakin udah clear. Tapi kan rame tuh viral. Masuk ke medsos segala Iya, macam. iya. Wah di grup keluar gitu. Apa itu udah beres ya. Iya. Jadi nggak usah dipanjang-panjangin lagi. Iya, Kami di dalamnya ada saya. Nah, Iya. jadi kalau misalnya itu lu ya itu yang saya bilang, kita tuh sebagai koki. Iya. Jadi kita udah tahu, oh ini garnisnya atau Nah, side bumbunya dish naon, seperti ini, gitu, kan. naon, gitu. Ini aja. Jadi kalau misalnya ada satu bentrokan atau apa, ada kok. Iya. Jadi nggak usah dilakukan. Cuma mungkin sampai saat sekarang masyarakat bingung. Saya mau kontak kemana, Bandung tidak takut tuh. Iya. Itu jadi pertanyaan juga. Tapi ya nggak usah sampai parno ke sana lah. Iya. Tunggu tanggal mainnya. Nah, Jadi
Jadi selama 4 tahun ini kenapa saya belum deklarasi kan belum dijawab ya? Iya. Kenapa belum deklarasi? Pengen tahu. Coba, ini kan belum matang nih, belum matang aja udah lumayan gitu, apalagi nanti matang. Mungkin lebih serem lagi kalau udah dimatengin ternyata malah nggak ada apa-apanya. Nah, itu kan lebih horor. biasanya kan gitunya. Nah, Biasanya udah dikebor-kebor betul. dulu, Nah. dikebor, kunci tek tes. Itu kan lihat Oh, kita nggak. kaki-kakinya udah ada, udah banyak, udah jalan segala macam. Begitu ada deklarasi, oh iya ya waktu itu teh ini tuh ternyata. Ya. Nah itu kan lebih enak. Ya. Jadi nggak sumbang lagi dengernya. Ya. Dan enaknya apa coba? Di grup WA Jelas Takut, kayak seorang ketum bertahan lama, ngomong pas monitor punya ngomong, yang lain pun ketua kota Bandung sama, kan jarang. Betul. Jarang. Pada waktu enaknya saya apa? Ya enaknya saya pada waktu ada gesekan, saya tinggal monitor ETC misalnya. Ini benar tuh, aduh, udah. Iya. Oh, waduk ya. Iya. Tinggal lari ke grup sebelah, waduk. Lari lagi ke grup sana, waduk. Iya, iya. Gitu. Jadi justru the right man on the right place untuk menjadi kamus itu di sini sebenarnya. Sebenarnya. Bagi saya itu di sini. Iya, iya. Kenapa? Bukan pelaku ya. Subjek objeknya dari sini. Betul, betul. Baik itu objek penderita ya alias oknum difitnah, baik pun subjek sebagai pelaksana lebih mengena. Betul. Dan kedua, Om tadi sempat ngomong intens kumpul nggak? Enggak. Kebayang di dalamnya kan ketum kumpul. Terus yang disuruh ngumpul, Sebelum ada hoax itu yang kalau nggak salah dulu ada itu di medsos yang Jabar Sebar Hoax itu kan. Nah, Betul. kita udah ada duluan. Iya, iya. Jadi sebelumnya kita yang mematah-matahkan hoax itu. Jadi apa sih, jangan sampai masyarakat tuh kepicu sama hal-hal yang ibaratnya nggak jelas lah. Untuk apa di posting-posting atau disebarluaskan segala macam yang bikin orang tuh malah takut. Betul. Nah, kita masuk enggak gitu. Sempat saya ada pernah waktu itu bukan di grup ya, di WA. Enggak kok ini begini, bukan. Enggak ini terus aja. Iya. Nih, tuh ada kan waktu itu postingan-postingan dari Batitanya. Masuk ini saya kirimin. Pak, kirimin ke mana? Oh, dapat dari mana? Nah, kan bingung kan? Ada aja pokoknya. Iya. betul kalau boleh nambahin betul. Jadi sekarang pada waktu ada keluarga kita yang di ormas, Kang Iman, benar nggak ini? Jadi akhirnya mereka bertanya. Betul. Nah, jadi salah satu kita juga jadi satu sumber informasi Iya. bahwa Iya. itu salah loh, ini yang benar loh. Iya, iya. Satu sisi kita terima kasih juga bahwa secara tidak langsung saya nggak bilang bahwa oh saya angkam loh, oh saya yang bisa enggak, tapi mereka bisa melihat, berarti kan nggak jauh beda dengan masyarakat. Iya, iya. Nah, saya akan menciptakan itu. Betul, betul. Kenapa 4 tahun kita tetap belum deklarasi? Jawabannya, jadi tadi kata dibanding awalnya ternyata plong, mending kita 4 tahun masih begini loh. Itu. Seorang ketum Kang Yoni Popot 4 tahun masih di dalam terus loh. Iya. Nggak keluar, nggak apa, Iya, tetap iya, aktif. Sekelas Kang Andreas Ketum Moneker masih di dalam loh. Iya. Nah, gitu. Jadi ada beberapa hal yang di luar daripada masyarakat, yaitu ormas ke LSM bertanya sama kita. Iya. Yang tadi Kang Deja bilang. Iya. Baik itu konteksnya informasi ataupun konteksnya pengetahuan lah kasarnya, benar nggak atau apa nggak, jadi gitu. Oke. Bro, perwakilan buat dari ETC. Nah, kira-kira nih menanggapi tentang apa yang tadi udah didiskusikan nih, kira-kira gimana nih sekarang? Kalau kita dari XTC itu melihat Bandung Tidak Takut ya sangat bagus ya. Gairahnya dan sebagainya. Karena untuk menciptakan Bandung kondusif itu ya semua itu saudara. Ya, Ini semua saudara. Kita ribut di mana-mana juga mungkin menciptakan resah masyarakat apa ke depannya. Oknum ya. Toh juga berpengaruh juga terhadap masyarakat luas. Ya. Contohnya misalnya perekonomian masyarakat pasti merosot. Ketika mungkin wisatawan mancanegara atau domestik datang ke Bandung itu sangat tidak nyaman kan? Iya, Gitu. iya, iya. Nah, bagaimana kita menciptakan Bandung kondusif itu? Ya, Dengan versi apa yang kita, dulu gitu. dengan Iya. versi kita tapi Iya. dengan versi kita, dengan Iya. rasanya kayak rasanya boleh saya tambahin, dengan rasanya ITC, dengan Iya. rasanya GBN, dengan rasanya Moneker, dengan rasanya GES, dengan rasa mereka, tapi tetap nggak mungkin lah mereka nggak merusak Bandung. Iya. Nggak mungkin. Betul lah. Pada waktu ada yang merusak Bandung udah ngasih oknum, karena
seorang XTC orang dia Bandung banget kok, Betul. organisasi yang Bandung banget, GBR pun demikian, Moneker pun empat di Bandung. Iya, iya. Masa mau merusak Bandung? Iya. Iya. Ya. Nah, pada waktu kalau ada pun oknum, Iya. nah, mereka pun pasti ada program untuk merusakkan oknum. Iya. Ada. Ya, kita kalau untuk menyelesaikan para oknum tersebut, tadi kan ada ART. Ada RT. Yang jelas yang dibilang oknum yang tidak ber-KTA. Itu bisa kami teruskan kepada pihak kepolisian. Kepolisian. Gitu. Kami sangat keras di sini untuk membina para pengurus sendiri, para adita kami di Kota Bandung ataupun di provinsi atau di kabupaten kota lainnya, bagaimana kita coba tertib. Gitu. Iya. Kami sangat keras sekali dalam hal membinasakan oknum. Membinasakan oknum. Membinasakan oknum. Saya juga pernah ikut ke program-program XTC sama Briga sama yang lain untuk pemusnahan yang jual-jual kaos di Tegalega. Cuman karena jamur, itu Iya. yang dicekok apa, yang muncul apa, mau masuk ke yang empunya ya ada banyak di Bandung dan emang geng konveksi itu kan luas. Iya. Jadi ya udah, cuman ya itu mereka punya satu Strategi sendiri buat mengontrol itu strategi semua ya. internal. Cuman konteksnya sebenarnya bergandengan antara mereka. Saya sendiri jadi pelaku di dalamnya antara XTC, Brigas, Moneker sama GBR datang ke Tegalega untuk sweeping atribut, tapi kan nggak bisa. Ya mereka tuh dijaminkan nggak bisa. Kalau saya tanya sama XTC bisa, nggak bisa. Kenapa? Jamur. Nah tapi fungsi kita bahwa nah di situ pun mereka pasti punya satu program pemusnahan baik itu atribut ataupun penindakan oknum. Pasti ada. Makanya pada waktu banyak yang bilang, aduh Kang Miman, kebayang deklarasi semua hadir apakah nggak akan ramai? Iya. Bagi saya enggak. Justru salah satu filternya mereka itu pada waktu deklarasi. Betul. Deklarasi taruhlah 1000 motor XTC, 1000 motor GBR, 1000 motor Moneker sama Brigas. Mereka punya tatip, mereka kan monitor. Kalau kata bahasa Inggrisnya noong. Oh, iya. Oh iya oknum. Ini oknum. Kalau Pasti noong bahasa Inggris sebelah mana ya? bukan Jerman. Jerman. Noong nukil. Kita tarang. Nggak bermutu. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang, tuh kan nggak kebayang deklarasi full tim Kota Bandung di tim balap, saya bilang tim balap semua muncul. Justru bagi mereka tuh bagus, filter, Iya. betul kan? Filter. Jadi dan lagi kita membuka mata masyarakat bahwa ini udah gak bisa bergabung loh berempat. Kebayang kalau terjadi. Iya. Saya udah bilang minggu tapi siang, tidak mengganggu masyarakat. Dikawal enggak. Yang pasti minggu siang kita akan ada arak-arakan full tim hanya untuk bukan ajang sebagai sombong, Iya. hanya untuk membuka mata masyarakat bahwa kita juga bisa besar. Ini keluarga. Iya. Beda color, beda warna, beda manusia, beda agama, beda bendera, tapi dalam satu track. Betul. Nah itu maksudnya. Oke. Ini tah obrolan yang kudu nyiapkeun memori sama baterai 100 Om. Ya. Sebelum kita tutup segmen ketiga Om. Maaf, ada IG. Oh, Ada IG kita. oke. Kita ada IG. Nanti sama tim editor dimasukin alamat Instagram ya, alamat media sosial. Tinggal DM aja boleh. Ya, jadi itu salah satu media untuk bisa berkomunikasi langsung karena tetap kita juga harus mengikuti era karena sekarang sudah serba media sosial gitu kan. Jadi akhirnya baru tidak takut membentuk satu Instagram, akun Instagram. Nanti tim editor akan Nah itu di dalam itu boleh lihat apa. Nah, oke, sebelum kita tutup bisa disampaikan pesan sekarang untuk para penonton podcast dan pesan yang lebih global dari Bandung Tidak Takut. Angkat Nomor 1 ini dulu ya. ingin hebat, hilangkan niat Niat jahat. jahat. Cukup gitu ya. Itu cukup menjawab ya. Jadi ada tambahan lagi nggak ini? Ini udah global. Udah global ya, cukup ya. Ada tambahan nggak? Mau sekali lagi? Dari Bro Reza, dari Bro Dino, enggak? Kalau dari saya sih sesuai nama aja, nggak usah takut, tidak takut karena Bandung tidak takut. Nah,
Bro, kalau ada tambahan silakan. Bandung tidak takut, artinya Bandung kondusif. Nah, Itu aja. itu aja. Tidak takut pada apapun. Tidak takut Kebenaran. Kebenaran ya. Oke, kita akhiri segmen ketiga setelah tadi kita ngobrol singkat nih. Jadi gini, dengan adanya Bandung Tidak Takut, wadah yang menjadi jaminan warga Kota Bandung merasa kondusif atau apa bukan, tapi Bandung Tidak Takut terwujud dari orang-orang yang cinta dengan Kota Bandung, menjaga Kota Bandung agar selalu bisa lebih atas lagi dari kondusif dengan adanya sinergi dari semua elemen yang sangat berpengaruh di Kota Bandung, gitu ya. Jadi tadi juga ada pesan singkat dan padat, ingin menjadi baik hilangkan niat jahat. Itu adalah salah satu pesan yang bisa disampaikan oleh Bandung Tidak Takut. Jadi untuk para penonton Ronaldo Podcast juga kedepannya mungkin nanti Bandung Tidak Takut akan lebih dikemas lagi secara profesional, secara supaya warga ini akan lebih mudah menghubungi atau akan lebih mudah bertemu atau akan lebih mudah lagi konsultasi atau apapun itu mungkin ke depannya. Jadi tetap nanti saksikan terus di Ronaldo Podcast karena kita juga nggak berhenti nanti ngundang narasumber-narasumber penting yang ada hubungannya selalu di lingkungan Kota Bandung. Terus tetap pantau juga Instagramnya tadi ada di @bandungtidaktakut. Di situ juga seluruh penonton Ronaldo Podcast atau warga Kota Bandung atau warga kota lain pun se-Indonesia bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bandung Tidak Takut dan beserta jajaran di dalam Bandung Tidak Takut. Oke, kita kembali di episode berikutnya Ronaldo Podcast. Kita nantikan narasumber yang lebih wow lagi.